Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 gedung Star FM, Jalan Ayam Dalema, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Pagi Madinah, Madinah Pagi. Sahabat Star FM, kembali lagi ya bersama kita ya di program acara Oasis, obrolan seputar Islam. Bersama saya Siti Rahma Rahab selama 1 jam ke depan dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti. Kita akan bersama-sama mengobrol, mengupas tuntas satu tema yang telah kita angkat dan kita persiapkan ya. Dari dari kemarin-kemarin mungkin kita sudah membahas tentang bagaimana Islam, bagaimana itu dakwah. Sekarang ini ada satu tema yang memang sangat yang sangat diomongi sama orang-orang ya, tentang sebuah bahasa. Kalau kita berbicara bahasa, berarti kita berbicara ada interaksi gitu ya. Nah, satu tema yang kita angkat ini adalah tentang bagaimana sebenarnya berbahasa untuk di dalam kegiatan dakwah. Ada satu narasumber yang sudah kita hadirkan di tengah-tengah kita ya sahabat ya. Ada Ibu De Samsiah Devalina. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kita berbicara bahasa berarti kita berbicara pesan. Iya Bu ya. Nah, ada saya teringat satu hadis ya, dari Haris Bukhari. Dia mengatakan bahwa an abidillahi, bahwa katanya kita itu harus menyampaikan satu hal-hal yang berguna walaupun di satu ayat, begitu kan Bu? Nah, kalau kita berbicara menyampaikan berarti kita berbicara bahasa. Bahasa itu adalah alat, tetapi orang mungkin berpikir apakah harus berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Yuk kita coba tanya dulu sama Ibu Samsiah ini ya, gimana kira-kira sebenarnya berbahasa asing itu di dalam dakwah. Gimana kira-kira Bu? Oke, terima kasih Ibu moderator yang kece ya. Hai. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, sebenarnya ini hanya berbagi informasi mungkin yang karena saya memang mulai dari kuliah lah dikatakan ya, sudah spesifik ilmunya tentang bahasa. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini itu dengan bahasa asing itu, dengan bahasa atau bahasa asing yang kita kuasai, kita bisa berdakwah loh. Oh iya. Iya, seperti itu. Karena kalau kita berbicara dakwah, berarti kan kita itu seperti mengajak orang ya, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Yep. Nah, jadi kalau kita mengajak berarti ada proses mengutarakan perasaan. Ya. Oke, bisa jadi. Nah, iya kan. Nah, berarti kalau kita mengutarakan perasaan ya, Bu Ibu Samsiah yang kece juga, kece abis. Terima kasih. Yang kece abis ya. Bahwa habis kecenya. Jadi katanya itu ada namanya bahasa asing, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Mungkin orang berpikir kalau kita berbahasa Arab orang masih menerima nih Bu. Tetapi kadang orang memandangnya bahasa Inggris ini Bu. Bahasa Inggris itu sebenarnya dianggap masih sesuatu yang kalau menurut adik-adik ya yang selama kita di lapangan gitu ya, mereka menganggap susah banget nih bahasa Inggris gitu loh. Mengapa kira-kira gitu Bu? Oke. Ya karena kita nggak penggunanya sebenarnya. Benar sih yang dikatakan, dan masih banyak bahkan orang mengatakan bahasa Inggris itu identik dengan, karena kita nggak boleh mengatakan yang 5 huruf itu ya. Itu yang dikatakan karena bahasa Inggris itu bahasa kafir katanya. Karena yang penggunanya bukan orang muslim. Padahal itu merupakan kepercayaan yang sangat-sangat salah. Sesuai dengan yang kenapa dengan bahasa Inggris, bahasa yang memang terkenal sekarang ini, itu ya kita harus mengikutinya dan kita harus menguasainya, harus up to date. Nah, ketika kita mengatakan up to date, kita sudah menggunakan bahasa Inggris loh. Artinya berarti apalagi ya bahasa Inggris itu memang bahasa internasional ya. Iya. Selain memang bahasa Arab, kita juga harus berbahasa Inggris. Nah, tetapi
orang masih beranggapan ini Bu ada halal dan haramnya dalam bahasa Inggris, iya nggak sih? Oke, benar-benar. Ya, itu gimana kira-kira? Ini kebetulan ya sahabat SRFM ya, Ibu Samsia ini adalah dosen Stein Mandeling Natal dalam program studi bahasa Inggris. Dia sudah sangat mumpuni ini bahasa Inggris. Iya Bu Masya ya. Allah, Banyak penghargaan ini dalam bahasa Inggris. Makanya ketika saya mengenal Ibu Samsia, berarti enak nih kita angkat nih jadi sebuah obrolan manis di Oasis gitu. Jadi gimana menurut Ibu? Apakah memang benar bahasa Inggris itu mengasyikkan ataukah memang haram atau halal atau gimana? Oke, kalau berbicara tentang haram dan halalnya ini seperti makanan ya. Sempat ada saya baca satu artikel itu yang disampaikan oleh katanya Fatwa Al-Jannah Al-Adadaimah itu ketika ada hajat agama atau dunia untuk mempelajarinya atau termasuk pula bahasa lainnya, maka tidak mengapa mempelajarinya. Karena adapun jika tidak ada hajat maka dimakruhkan mempelajarinya. Bahasa Arab itu memang bahasa agama kita gitu, sudah benar. Pasti kita. Cuman kalau kita hanya fokus ke bahasa Arab aja, bagaimana dengan bahasa Inggris yang kita tahu orang Inggris itu negara jajahan yang paling banyak dan secara kita tidak sadar dan sadar sendiri kita dijajah loh dengan bahasa itu. Dengan bahasa itu sendiri, dengan bahasa Inggris itu sendiri sebenarnya. Arti dijajahnya gimana maksudnya ini? Dijajah kita dipaksa untuk menguasai bahasa tersebut. Jadi untuk melawannya kita harus menguasai bahasa asing itu juga dong. Artinya berarti kita harus mencintai juga bahasa asing, bahasa Inggris ini ya. Dan bahasa Indonesia, kalau moto saya sampai hari ini, learn English because love Indonesian. Saya mempelajari bahasa Inggris karena saya peduli sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga punya potensi untuk menjadi sebuah bahasa internasional. Tapi ya kita kuasai dulu dong bahasa asingnya. Artinya ketika kita memang kita sudah sadar nih bahasa Arab itu adalah bahasanya Islam kita karena memang Al-Quran juga berbahasa Arab, Nabi Muhammad juga dari Arab gitu ya. Tapi tidak juga mempungkiri kita harus juga mempelajari bahasa Inggris karena itu adalah bahasa internasionalnya. Berarti mau nggak mau kita juga harus belajar dong. Pastinya. Jadi gimana sih? Kenapa kalau memang pasti, kenapa sih orang tuh sulit banget untuk bahasa Inggris? Ya, itu untuk berdakwah nih agak sulit sekali nih Bu. Sebenarnya bukan nih, udah banyak ya di YouTube itu ternyata saya pun baru nyadar juga beberapa belakangan ini. Kebetulan memang saya jurusan bahasa Inggris tapi agak ada sedikit mungkin petunjuk lah diberikan sama saya. Ditempatkan di prodi agama Islam. Setelah saya ditempatkan di prodi agama Islam, saya banyak kepo. Jujur ini moderator, saya kepo tentang agama Islam. Karena basically saya dari sekolah umum, SD, SMP, SMA, universitas, tiba-tiba ke Kemenak. Itu sebenarnya suatu saya katakan ya, suatu cambuk atau cubitan sedikit. Masa orang Kemenak nggak bisa dakwah? Saya berpikir, saya orang dari Kemdikbud ke Kemenak, apa yang mau saya dakwahkan? Orang sudah hafal 30 juz, kalau saya masih di juz 30. Itu maksudnya. Jadi what should I do as a lecturer? Karena orang udah tahu kita itu dosen, pasti udah bisa berdakwah, apalagi dosen Kemenak. Ya udah, dari bahasa saya dan dari ilmu bahasa yang saya punya, seperti yang saya kutip ini, ada sedikit nih kutipan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kami berpandangan sebagaimana realitas yang ada bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Iya, benar. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim yang juga menjadi bahasa para rasul alaihissalam. Akan tetapi bahasa Inggris adalah bahasa dunia yang begitu masyhur. Bahasa ini digunakan oleh Muslim dan warga dunia lainnya. Di samping itu, bahasa asing itu menjadi bahasa wajib dipelajari di jenjang pendidikan. Jadi dari kutipannya si Syekh Muhammad ini udah jelas ya. Kita memang harus sebenarnya kalau ditanya mana bahasa Arab atau bahasa Inggris, memang bahasa Arab karena bacaan sholat bahasa Arab ya kan. Cuman kita bersosialisasi dengan bahasa Inggris. Di sekolah kita diwajib, nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Untuk S2 kita diwajibkan harus lulus yang namanya test of English as a foreign language. Itu bagaimana gitu loh kan, berarti otomatis mau tidak mau kita harus menguasai bahasa asing itu sendiri. Berarti dalam bidang apapun bahasa Inggris tetap harus harus digunakan berartinya. Seharusnya. Termasuk untuk kegiatan dakwah. Nah, menurut Ibu sendiri, sepenting apa sih bahasa Inggris ini untuk didakwah gitu loh?
Oke. Ini Bu moderator nonton FIFA kemarin nggak? Piala Dunia. Iya dong, di Qatar ya. Aduh. Iya. Itu jelas menginspirasi kita loh, Iya, para bener. sobat, semua sahabat Star FM ya. Itu jelas semua tempat duduk penonton itu dikasih ilmu tentang agama Islam. Iya. Nah, itulah secara tidak langsung dari eventnya Piala Dunia itu mengajarkan Islam. Coba kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, gimana mereka menyampaikan sama pendatang-pendatang yang datang ke negara mereka? Artinya kemarin tuh di FIFA kemarin mereka memberikan menyampaikan pesan pakai bahasa Inggris juga begitu Pakai ya. bahasa Inggris dari Iya. beberapa cuplikan video TikTok semuanya itu kan menggunakan bahasa Inggris. Berarti kita juga harus pandai nih. Artinya Qatar pun begitu negara Islam yang besar juga sebenarnya menghargai bahasa Inggris, menggunakan Iya. bahasa Inggris gitu ya. Dan bahasa itulah sebagai, karena balik ke teori bahasa ya, gimana ya, bahasa itu adalah alat komunikasi. Oke, kalian komunikasi. Iya benar sekali. Kalau nggak bisa berkomunikasi berarti Gimana kita nggak bisa berdakwah? berdakwah. Iya. Oke, berbicara komunikasi nanti kita akan bahas lagi setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap di 102,6 FM. Ayo mari kita bangun Madinah dengan pajak dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Sahabat Star FM, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang bahasa Inggris dalam dakwah. Kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat kita itu harus memahami bahasa Inggris? Tadi narasumber kita sudah bilang kalau bahasa Arab, bahasa Inggris. Ayo yuk kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Yes. Jadi kalau kita komunikasi pun harus bahasa Inggris juga ya. Harus. Kalau Iya. bisa. Kalau bisa Harus ya. sih, harus. Ya harus bisa dong kalau Harus gitu bisa ya. dong. Iya benar sekali. Karena memang penting itu ya Bu ya. It's important. Selain dalam pendidikan memang dijadikan sebagai mata kuliah, bukan mata kuliah sih sebenarnya kalau di anak-anak SMA dan SMP dia memang di ujian nasional kan ya. Iya, diujiankan. Jadi teringat nih saya tentang dakwah. Kan dalam unsur-unsur dakwah nih ada namanya dai. Siap. Dai itu kita pelaku dakwah ya, ustadz-ustadznya gitu. Ada madu'u. Madu'u itu jamaahnya. Jamaahnya. Nah, jamaah ini kan berlain-lainan ini kemampuan untuk mendengarkan. Jadi sebenarnya menurut narasumber sendiri Ibu Samsiah yang kece ini ya, memang seberapa pentingkah lagi dakwah itu harus digunakan dalam dakwah, dalam bahasa Inggris, maksud saya bahasa Inggris harus digunakan untuk dakwah. Oke, sebenarnya benar kalau kita untuk mau berdakwah tahu dulu pasarmu, market kamu siapa. Iya. Nah, sebenarnya saya tertarik mengangkat tema ini. Saya punya kenalan dulu ketika pernah ngundang native speaker itu ke salah satu universitas swasta di Sidimpuan. Itu dulu bulenya itu kerjasama sama TNBG yang ada di sini. Ketika saya datang ke sini, mereka udah pulang kampung. Nggak sempat jumpa. Nggak sempat jumpa, tapi jumpanya ketika kami undang resmi ke kampus swasta yang di Sidimpuan. Dia bertanya, are you enjoy with your clothes, katanya. Oh yes. Oke, berarti kalau saya nggak bisa saat itu ketika saya tidak bisa berbahasa Inggris menyampaikan ini kok seragam, bukan seragam, ini udah merupakan kostum agama saya. Sebenarnya banyak itu orang Barat yang saya kenal melalui media sosial, melalui Facebook atau IG, sering chat. Mereka itu bukan karena bukan tidak menyebutkan agama, mereka bukan karena tidak mau Islam, tidak mau Kristen, tapi mereka tidak pernah diajari dengan agama. Mereka tidak tahu apa itu agama. Itu yang sering kita katakan dengan ateis. Yes. Jadi ketika bertanya, kamu nggak ribet dengan jilbab kamu itu apa selendang yang kau pakai, katanya. Saya ketawa sebenarnya. Aduh, gimana ingin menceritakannya. Jadi saya gunakan bahasa Inggris itulah. Di samping saya juga ingin melatih speaking dengan dia. Ya udah, temanya tentang agama, tentang apa yang saya percayakan. Berarti gunanya ini berbahasa Inggris untuk kembali tadi ke definisi dari bahasa itu adalah alat komunikasi gitu. Iya. Ya, komunikasi, dakwah. Seperti yang tadi, jamaahnya siapa? Ya saat ini mungkin market saya itu kan karena saya pengguna bahasa asing, ya dari pengalaman saya dengan orang asing.
mungkin untuk mensosialisasikan kalau dakwah itu bisa dengan bahasa asing, kita udah banyak ya pesantren, pondok-pondok pesantren yang internasional, yang mana mereka memang udah terbiasa dengan dakwah bahasa Inggris, itu terbiasa. Mungkin di daerah kita marketnya belum pas. Jadi benar-benar. Tapi apa salahnya kita perkenalkan kalau bahasa Inggris itu bukan semata-mata hanya untuk orang yang sosialita, orang yang high class, enggak. Tapi seorang pelaku agama, pelaku dakwah juga belajar bahasa Inggris. Artinya cara mendidik jamaahnya untuk bisa berbahasa Inggris, memperkenalkannya dengan berdakwah sedikit-sedikit ya. Iya, langsung atau dia ketika bahasa Inggris sedikit terjemahkannya, begitu saya ya. Saya ingat ini Bu Moderator. Kemarin ketika saya ada perjalanan pulang dari Padang ke Penyambungan, saya satu tempat duduk nih dengan ada salah satu mahasiswa IPB. Iya. Kalau di kepala saya balik bertanya boleh lah ini ya. Di kepala moderator anak IPB itu seperti apa? Ya pastinya orang yang gaul, cerdas, terus banyak anak pertanian gitulah ya. Ternyata saya pun sama. Ini anak pertanian gitu lah. Saja gitu, tanam-tanaman aja gitu ya. Ternyata setelah kami diskusi panjang dari Padang ke Penyambungan, dia bercerita sama saya kalau dia itu guru privat. Guru privat bahasa Inggris. Wow. Untuk anak usia dini. Dan tahu nggak siapa muridnya? Siswanya itu mudah-mudahan dia lagi dengar juga ini. Sebenarnya nggak ngabarin sih, tapi dia orang Penyambungan, tinggal di Bandung, namanya Mawadah, anak IPB, dan dia mengajar privat anak usia dini. Itu siswanya itu Avatar. Wow. Avatar. Dan mereka itu mengajar apa? Rukun iman. Wow. Dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris, keren ya. Berarti memang membudidayakan bahasa seperti itu ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Artinya memberikan keindahan dalam bahasa Inggris agar orang bisa menikmatinya dari kecil. Iya, dan dimulai dengan dakwah. Itu kan penyampaian agama juga. Apakah itu bagian dari dakwah juga? Ya, bagian dari dakwah, karena memang dakwah itu ada seruan, ajakan. Bagaimana orang bisa mengerti dengan kita gitu kan. Dan mau menerima ajaran-ajaran Islam seperti itu. Pastinya. Artinya berarti memang bahasa Inggris ini memiliki peran juga ya. Iya, kalau menurut sudut pandang saya pasti. Iya, karena Madaul itu memang tidak hanya orang yang bahasa orang Indonesia, tapi ada juga orang-orang lain. Dan seperti para pelaku dakwah seperti ustadz-ustadz yang sudah luar internasional, biasa, memang harus pakai bahasa Inggris seperti itu ya. Wow, luar biasa sekali itu berarti bahasa Inggris. Ya, Mas Jeng, karena memang bahasa Inggris kan saya sebenarnya apa juga sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan punya negara Inggris, di mana negaranya itu hanya dipimpin oleh perempuan loh. Mereka negara kerajaan ratu. Tapi bahasa mereka itu sistem kolonialisme mereka itu dengan bahasa mereka, dengan kepintaran mereka. Kalau kita ingat dulu kan sejarah, mereka menyekolahkan yang darah-darah ningrat gitu kan. Mereka walaupun mereka mengambil kekayaan dari negara kita, tapi mereka memberikan imbalannya dengan menyekolahkan kaum ningrat. Itu salah satunya R.A. Kartini. Dia pun paham bahasa Inggris. Dia paham dengan bahasa Inggris. Karena R.A. Kartini ini paham bahasa Inggris, maka dia tersentuh dengan warganya yang perempuan-perempuan. Iya benar, maka diangkatnya lah perempuan-perempuan yang memperjuangkan perempuan. Berarti ada gunanya juga dong ya penjajah itu ya. Kalau saya sebenarnya gimana nih? Ada nggak guna menurut Ibu Samsia ini? Satu sisi dan keilmuan kita beruntung nih karena karena dikasih ilmu nih bahasa Inggris. Tiba-tiba satu sisi lain dia menjajah nih. Jadi gimana menurut pandangan Ibu Samsia nih? Oke, aduh kena jebak ini sahabat Star FM. Sebenarnya kalau masalah penjajah, karena kita kita menjajah berbicara tentang menjajah di zaman ini lah ya. Kalau zaman dulu pastilah, kalau tanpa penjajah mungkin kita nggak akan menikmati zaman seperti ini. Atau mungkin kita nggak ada di dunia ini. Kita nggak tahu ya kan? Iya benar. Who knows? But ya udah, makanya tadi sebenarnya kita dijajah dengan bahasa. Buktinya untuk kejenjang pendidikan tertentu kita harus menguasai bahasa Inggris. Iya benar. Kita kembali ke konsep jajah itu apa sih sebenarnya? Mungkin karena kita merasa kita di daerah. Kalau pikiran saya tetap biarlah saya orang kampung, tapi otaknya jangan kampungan. Iya. Jadi ya udah, untuk jenjang ke sekolah S2, ke S3 saja pengantarnya semua menggunakan bahasa Inggris. Berarti kan secara tidak langsung kita dijajah sebenarnya. Dijajah dengan bahasa tersebut. Nah, kalau begitu
kita ini secara tidak langsung Ibu Samsia ini menyarankan lah ya, menghimbau pada sahabat Star FM, kita ini harus mau berbahasa Inggris. Nah, ketika kita memang mau berbahasa Inggris, gimana sih sebenarnya strategi lah untuk kita orang-orang awam ini yang nggak bisa berbahasa Inggris? Ibu Samsia kan dosen bahasa Inggris, jadi gimana sih kira metodenya agar kita tuh bisa sih berbahasa Inggris dengan cepat gitu? Oke, dimulai dengan niat. Mau nggak? Sama. Ibu moderator orang mana? Saya orang Medan. Orang Medan. Tapi saya tinggalnya di Pagaran. Ini bisa bahasa Jawa nggak? Saya bahasa Jawa. Ketika pas membilangkan ini ya, Sopo jeneng suwon gitu sami-sami gitu ya. Itu aja kan, karena mungkin bener. ada tetangga kita orang Jawa atau gimana. Iya. Coba kalau kita tinggal dengan komunitas orang Jawa, bahasa Jawa itu sulit nggak? Sulit karena bukan komunitas kita. Iya benar. Jadi sama dengan bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris udah dimulai dengan niat Anda mau belajar. Oke, ciptakan komunitas Anda. Tidak ada latihan dengan kaca. Itu di kaca itu kita punya sahabat loh, sahabat yang nggak pernah meninggalkan kita. Ketika kita nangis, dia kok nangis. Ketika kita tertawa, dia tertawa. Sahabat yang paling sejati adalah kaca. Ya benar sekali. Kaca. Berarti kita jangan lempar kaca ya. Jangan, kasihan kacanya nanti. Kasihan sahabat yang di sana. Retak nanti wajahnya. Jadi dimulai dengan niat itu dulu, niat dan ciptakan komunitas Anda. Memang sih kalau masih di daerah penyakitnya itu malu. Takut salah. Iya, benar. Malu. Makanya dimotivasi ya. Dengan berbahasa Inggris itu ngapain aja sih? Iya. Dengan berbahasa Inggris coba lihat di TikTok segala macam, semua kan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Orang yang nggak suka dengan bahasa Inggris ya munafik lah. Iya benar. Karena dia memang udah menggunakan istilah bahasa Inggris, dia sudah sebenarnya tanpa tidak sadar sale. Yuk kita cari yang sale, itu udah menggunakan bahasa Inggris, diskon. Ya kapan lagi gitu loh, banyak loh. Jadi kita hanya kalau kita udah menguasai bahasa Inggris, yakinlah Anda akan menguasai dunia. Benar, apalagi karena memang bahasa Inggris bahasa internasional. Bahasa internasional. Yang pasti, ya yang kayak tadi, dunia di genggaman Anda. Dunia, iya benar sekali. Nah, kalau memang kita harus pandai-pandai berbahasa Inggris, ada strateginya gitu ya. Oke, siap. Nah, kita sebagai orang yang sebagai pengajarnya gitu ya, berarti ada tekniknya untuk mengajar orang. Oke, nanti setelah yang satu ini tetap di 102,6 FM. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.